Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cinitnit. Halo, apa kabar buat semuanya di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan juga tentunya tidak kurang satu apapun. Selalu jaga jarak, selalu pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait tentang bantuan operasional sekolah reguler di tahun 2021. Seperti apa informasinya? Sebelumnya, jangan lupa like, share, dan subscribe dulu channel ini agar saya bisa lebih bersemangat untuk memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu para pengelola BOS dimanapun Anda berada, saat ini saya memiliki sebuah informasi yang saya kutip dari halaman berita 1. Ini tanggal 23 September. Ini mengatakan bahwa di tahun 2021 ini anggaran besaran dana BOS untuk sekolah di daerah tertinggal itu akan naik. Ini sama dengan apa yang ditulis oleh Medcom ID. Ini juga sama, ini mengatakan bahwa dana BOS di 2021 untuk daerah 3T ini akan mendapatkan jatah lebih. Nah, seperti apa informasinya? Saya bacakan buat Bapak dan Ibu semuanya. Ini dari halaman berita 1. Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa penyaluran dana bantuan operasional BOS reguler pada tahun 2021 ini akan mengalami perubahan. Nah, penyaluran dana BOS reguler ini akan berbeda antara kabupaten kota sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Nah, untuk sekolah yang berada di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan, dan yang jumlah siswanya sedikit, ini akan mengalami peningkatan dana BOS. Pasalnya, penghitungan penyaluran dana BOS reguler bukan hanya dilakukan berdasarkan jumlah siswa, tetapi juga menggunakan dua variabel. Nah, kedua variabel itu adalah indeks kemahalan konstruksi dari Badan Pusat Statistik, kemudian indeks besaran peserta didik, yaitu indeks jumlah peserta didik per sekolah di suatu daerah. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa selama ini bahwa dana BOS reguler itu berdasarkan atau dianggarkan berdasarkan jumlah siswa. Bayangkan ketika jumlah siswa di suatu sekolah mencapai ribuan atau ratusan, dana BOS-nya, dana BOS regulernya mungkin saja ketika satu tahap itu akan mencapai 500 miliar atau 500 juta lebih. Tetapi ketika jumlah siswanya yang sedikit, misalkan ada yang 25 atau juga 30, barangkali mereka hanya per tahap itu hanya mendapatkan 9 juta atau juga 8 juta. Nah, ini artinya sebuah ketimpangan, artinya ketidakadilan barangkali kalau memang dilihat dari jumlah siswa. Sehingga untuk mencapai tujuan yang dianggarkan atau juga yang dituliskan di 8 standar nasional itu akan jauh begitu ya, akan tertinggal ketika sekolah yang hanya mempunyai siswanya di bawah 60. Ini akan jauh tertinggal dengan jumlah siswa yang rata-rata di atas 300 sampai 500. Nah, dengan begitu bahwa semua sekolah yang kondisinya masing-masing tidak disamakan, sekolah yang membutuhkan bantuan harus menerima uang lebih. Ini kabar gembira untuk sekolah di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan yang jumlah muridnya sedikit. Ini kata Pak Nadiem Makarim pada rapat bersama Komisi 10 di DPR pada hari Rabu tanggal 23 September kemarin. Nah, kalau selama ini kita bayangkan saja bahwa kalau kita melihat indeks peserta didik memang ini terjadi ketimpangan begitu ya, menjadi bias yang sedikit bukan tidak adil barangkali, hanya pemerataannya terus juga untuk mencapai 8 standarnya juga, 8 standar pendidikannya juga ini akan jauh begitu kalau hanya melihat indeks peserta didik. Ini sebuah informasi yang menurut saya cukup membanggakan, cukup membahagiakan, terutama bagi sekolah yang jumlahnya sedikit
udah sedikit ditambah berada di daerah yang tertinggal, terus juga terluar. Barangkali kalau di perkotaan ini jarang sekali yang jumlah siswanya sedikit. Tapi kalau di perdesaan, di perkampungan, ya itu banyak sekali sekolah-sekolah yang memang hanya jumlah siswanya yang ya hanya beberapa begitu ya. Ini sebuah kabar gembira ya buat kita semua. Nah kemudian Pak Nadiem juga menambahkan untuk peningkatan anggaran BOS reguler ini pihaknya melakukan realokasi anggaran sekitar 2,5 triliun. Ini dari anggaran BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk membantu sekolah di daerah 3T yang pada umumnya hanya memiliki murid yang jauh lebih sedikit daripada sekolah di Pulau Jawa. Nah ini. Nah untuk tahun depan Pak Nadiem menyebutkan telah menetapkan kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan dana BOS. Nah, berdasarkan data Kementerian Pendidikan, bahwa kenaikan BOS ini akan dialami oleh jenjang SD, SMP, kemudian SMA, SMK, dan SLB. Ini untuk SD ada 377 kabupaten, kemudian SMP 381 kabupaten, SMA 386 kabupaten, SMK 387 kabupaten, dan SLB berada di 390 kabupaten. Jadi begitu banyak kabupaten yang selama ini mungkin tidak dilihat kondisi khususnya dan tidak ada perhitungan BOS yang afirmatif. Nah itu sekarang kita koreksi, ucap beliau. Nah pada kesempatan yang sama juga Pak Nadiem ini memaparkan bahwa pertimbangan perubahan kebijakan. Menurut beliau, selama ini penyaluran dana BOS reguler persatuan pendidikan itu dilakukan berdasarkan variabel IPD atau hanya melihat berdasarkan jumlah murid yang ada di suatu sekolah. Ternyata pada kenyataan di lapangan yang terjadi adalah sekolah-sekolah yang muridnya sedikit tentu mengalami kerugian. Pasalnya, dana BOS yang mereka terima tidak cukup untuk mengelola sekolah. Ya, betul juga sih Pak ya. Jadi ternyata memang ketika akan terjadi ketimpangan lah ketika jumlah siswa yang sedikit dengan jumlah siswa yang banyak begitu. Sementara 8 standar nasional itu harus terpenuhi begitu. Jadi sementara bagi sekolah yang memang memiliki jumlah muridnya yang lebih besar, ini mereka bisa menikmati economy of skill, artinya mereka dapat membangun fasilitas yang mereka inginkan. Sementara jumlah siswanya yang sedikit, apa boleh buat barangkali. Nah, jadi sekolah besar secara finansial mempunyai suatu keunggulan strategis dengan kalkulasi BOS. Kalau dihitung per anak saja, mereka mendapat lebih banyak keuntungan. Itu menurut beliau ya. Kemudian di Medcom juga sama ini mengatakan bahwa dana BOS di 2021 itu akan naik. Terutama yang berada di daerah 3T tadi, terluar, tertinggal, dan terdepan. Seperti itu. Nah, secara total dana BOS reguler tersebut akan sekitar 2,5 triliun. Nah, peningkatan itu berasal dari dana BOS afirmasi dan BOS kinerja. Nah, Bapak dan Ibu, jadi jangan patah hati, jangan patah arang bahwa untuk di tahun 2021 untuk jumlah siswa yang sedikit ini akan ada perlakuan khusus barangkali ya dari Kementerian Pendidikan. Kita tunggu saja nanti di 2021 seperti apa juknis BOS-nya, apakah akan sama atau akan berbeda. Nah, mungkin saja di tahun 2021 ini akan lebih meningkat, terutama bagi sekolah yang jumlah peserta didiknya sedikit. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu informasi sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar saya bisa bersemangat untuk memberikan informasi selanjutnya kepada Bapak dan Ibu semua. Sekali lagi terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.